Dewan Hakim yang mulia, yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, marilah kita saling berkenalan agar saling menyayangi. Perkenalkan, nama saya Salmia Nasution, berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Alumni Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah 2019 dan sekarang seorang mahasiswi di Universitas Al-Wasliyah, Sumatera Utara. Hari Minggu pergi berkemah, tempatnya jauh di pinggir rumah. Ini ceramah bukan sembarang ceramah, ini pasti Yahud dan Wah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita kesehatan, yang sampai detik ini masih memberikan kita oksigen gratis, yang sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tersebut yang berartikan sesungguhnya ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murka Allah pula terdapat pada murkanya orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai anak sudah sepantasnya untuk kita mengabdi kepada orang tua, karena ridhonya seorang anak terdapat pada ridhonya orang tua, ridhonya seorang murid terdapat pada ridhonya seorang guru, dan ridhonya seorang istri terdapat pada ridhonya seorang suami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun 1000 tahun lamanya kau beribadah kepada Allah, 1000 tahun lamanya kau bersujud sampai retak keningmu, walaupun 1000 tahun lamanya kau berpuasa sampai kering tubuhmu, walaupun 1000 tahun lamanya kau beribadah haji karena Allah, namun jika engkau durhaka dan membangkang kepada kedua orang tuamu, maka jangan pernah engkau harapkan ridho Allah akan menghampirimu. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernahkah engkau tahu berapa banyak tahajud, berapa banyak duha yang ditinggalkan ibumu karenamu? Apakah engkau tahu berapa banyak puasa yang ditinggalkannya karenamu? 90 hari lamanya dia meninggalkan puasanya karenamu, 30 hari dia meninggalkan karena ia harus mengandungmu, 30 hari lagi lamanya ia meninggalkan puasanya karena ia harus menyusuimu di tahun pertama, dan 30 hari lagi lamanya ia meninggalkan puasanya karena ia harus menyusuimu di tahun kedua. Masya Allah, tidak ada yang bisa membandingi cinta seorang ibu. Bahkan siapapun itu tidak ada yang mampu bisa membandingi cinta seorang ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti firman Allah di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa
kepada kita untuk tidak menyekutukannya, dan Allah memerintahkan pula kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan tidak sekali-sekali mengatakan kepada mereka. Akan tetapi katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkataan saja dilarang, apalagi engkau membentak, engkau mencaci maki, apalagi engkau melotot ketika berbicara kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah kau pernah menyadari betapa lelahnya ibu dan bapakmu ketika mencangkol di panasnya terik matahari hanya demi dirimu seorang, hanya demi menyekolahkanmu agar engkau memiliki titel yang panjang di belakang namamu? Akan tetapi apa yang terjadi setelah engkau mendapatkan titel yang panjang itu? Engkau melupakan jasa mereka dengan sia-sia. Bahkan engkau berani-beraninya membentak mereka, engkau berani-beraninya mengangkat suaramu dan berdebat di depan mereka dengan apa yang telah engkau dapatkan. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah kisah yang sangat menyentuh pada zaman Rasulullah. Pada saat itu salah seorang sahabat mendatangi rumah Rasul dan menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu di antara teman kami saat ini sedang menghadapi sakaratul maut ya Rasul, tetapi sangat sulit baginya untuk menghadapi sakaratul maut itu. Lalu sang Rasul bertanya, apakah si fulan masih memiliki seorang ibu? Dan sahabat menjawab, iya Rasulullah, si fulan masih memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Maka Rasul menjawab, panggilkanlah ibu itu. Jika dia tidak bisa menghadirinya, maka aku yang akan ke rumahnya. Sehingga utusan tersebut datang ke rumah sang ibu dan memberitakan apa yang dikatakan Rasulullah kepadanya. Maka sang ibu menghadiri rumah Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau memanggilku? Lalu Rasulullah menjawab, wahai ibu, apakah kau sudah mendengar cerita atas anakmu? Ya Rasulullah, aku sudah mengetahui cerita tersebut. Aku mengetahui anakku sangat sulit menghadapi sakaratul maut ya Rasul. Ya ibu, maafkanlah anakmu. Aku mohon kepadamu wahai ibu. Tetapi sang ibu menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak ingin memaafkannya. Aku sangat murka kepadanya ya Rasul. Aku sangat marah kepadanya. Wahai ibu, maafkanlah anakmu ibu. Sang Rasul kembali meminta kepada sang ibu. Namun sang ibu lebih mengangkat suaranya. Tidak ya Rasul, aku sangat murka kepada anakku. Apakah kau tahu Rasul, aku pernah meminta kepadanya makanan, tetapi ia menolak. Ia memilih istrinya dibanding aku. Padahal kau tahu Rasul, ketika dia belum menikah, dia adalah anak yang berbakti kepadaku. Dia sangat mendahuluiku daripada yang lainnya. Tetapi sekarang setelah dia menikah ya Rasul, dia lebih memilih istri dan anaknya dibandingkan aku ya Rasul. Aku murka, aku marah, aku sedih ya Rasul. Lalu sang Rasul meminta kepada sahabat tersebut, wahai sahabat, ambilkanlah kepadaku kayu. Lalu sang ibu menjawab, ya Rasul, untuk apa engkau meminta kayu? Lalu sang Rasul menjawab kemudian, ya ibu, aku ingin membakar saja anakmu agar ia meninggal dan terlepas dari sakaratul mautnya. Tetapi apakah kita mengetahui apa yang dijawab oleh sang ibu? Ya Rasul, kenapa kau membakar anakku? Jangan Rasul, aku mohon, jangan bakar anakku. Aku memang murka kepadanya, aku memang marah, tapi aku sudah memaafkannya di dalam hatiku ya Rasul. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada cinta setulus cinta seorang ibu, sejahat apapun seorang anak, semurka apapun ia kepada anaknya, tetapi di hatinya selalu terbuka pintu maaf bagi anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, hendaklah kita memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Dan bagi yang sudah kehilangan orang tuanya, hendaklah selalu mendoakan mereka, karena itulah salah satu bukti cinta seorang anak terhadap orang tuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq
taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.